Mengenal etika. Etika bukanlah ajaran moral, wejangan dan khotbah yang berisi manusia harus berbuat baik terhadap sesama. Etika juga bukan aturan-aturan yang tertulis maupun lisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Yang mengatakan bagaimana manusia harus hidup menjadi manusia yang baik adalah ajaran moral, bukan etika. Jadi, apa itu etika? Kita sudah sering mendengar istilah etika, namun seringkali istilah etika salah dipahami, sehingga pemakaian istilah ini juga keliru. Misalnya, pada papan pengumuman atau banner terdapat tulisan etika berpakaian di kampus, etika menggunakan gadget. Hal ini karena terdapat kebingungan dan kesulitan untuk membedakan antara beberapa istilah dalam bidang yang sama, yaitu istilah etika, etiket, dan moralitas. Pada video ini, akan dijelaskan seluk-beluk etika, pengertian, dan pemakaian istilah etika. Etika. Etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang ajaran, konsep-konsep dan persoalan-persoalan moralitas yang dilakukan secara rasional. Apa maksud ajaran dan konsep moral? Jika ajaran moral mengatakan bahwa manusia harus bersikap baik terhadap sesama, maka etika mempertanyakan alasan dan argumentasi mengapa manusia harus bersikap baik terhadap sesama. Etika merupakan kajian kritis terhadap ajaran-ajaran moral, norma-norma moral yang ada pada masyarakat. Mengapa ajaran moral dan norma-norma moral harus dikritisi? Karena manusia tidak boleh begitu saja percaya dan mengikuti norma moral yang ada pada lingkungan. Kajian kritis terhadap ajaran moral, norma moral saat ini merupakan satu hal yang penting, karena saat ini manusia hidup dalam masyarakat yang semakin plural. Norma moral dan ajaran moral semakin banyak, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Moralitas tradisional, modern, yang ditawarkan media massa dan media sosial sangat banyak, sehingga harus disikapi dengan kritis. Inilah peran etika yang pertama. Perubahan sosial budaya terjadi di masyarakat dan banyak pihak-pihak yang menawarkan berbagai ideologi dengan nilai-nilai yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Etika dengan sikap kritis dan objektif berusaha untuk melakukan penilaian dan tidak mudah terpancing dan mengikuti ideologi-ideologi tersebut. Etika juga diperlukan oleh agamawan untuk semakin memantapkan nilai-nilai religius yang sudah dimiliki ketika berhadapan dengan nilai-nilai baru yang ada pada masyarakat. Karena dengan etika, agamawan dapat mengkritisi nilai-nilai baru tersebut. Metode etika. Seperti sudah disampaikan di depan bahwa etika tidak memberikan ajaran moral tertentu, tetapi etika memeriksa, mengkritisi nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral tersebut. Dengan demikian, metode yang digunakan etika adalah pendekatan kritis. Etika tidak akan membiarkan ajaran-ajaran moral diterima mentah-mentah begitu saja. Namun, etika berusaha mencari argumentasi logis terhadap ajaran-ajaran tersebut, sehingga ajaran moral tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apa manfaat etika? Membantu mendapatkan argumentasi yang mencukupi bagi suatu pendirian ketika menghadapi beragam ajaran moral. Mampu membedakan mana aturan moral yang tidak boleh diubah dan mana aturan moral yang boleh diubah. Menyelesaikan masalah dilema moral dalam suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang kritis dan sistematis. Menggunakan nalar atau rasio sebagai dasar argumentasi sehingga menghindarkan diri dari perasaan subjektif yang dapat merugikan banyak orang. Menyelidiki suatu masalah moral sampai ke akar-akarnya atau penyebab terdalam sehingga dapat dicari penyelesaiannya yang komprehensif, bukan hanya sekedar permukaan dan bersifat sementara. Moral. Jika tadi sudah dijelaskan tentang etika, sekarang tentang moral. Apa itu moral? Moral merupakan ukuran baik buruknya manusia sebagai manusia. Artinya, penilaian moral tidak mempertimbangkan jenis kelamin, hobi, profesi, atau predikat lainnya. Misalnya, Pak Edi adalah guru yang buruk. Cara mengajarnya tidak menarik, suaranya pelan dan tidak jelas. Penilaian bahwa Pak Edi adalah guru yang buruk bukanlah penilaian moral, karena lebih berhubungan dengan keterampilan Pak Edi sebagai guru.
Hal tersebut berbeda dengan fakta bahwa Pak Edi sangat baik pada siswa-siswanya, suka membantu siswanya yang kesulitan membayar SPP, dan suka meminjamkan buku pada siswa. Penilaian inilah yang disebut penilaian moral, karena menilai tindakan Pak Edi sebagai manusia, bukan sebagai guru. Nah, kalau norma moral itu apa? Norma moral merupakan tolok ukur yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Dengan norma moral, manusia dinilai kebaikan dan keburukannya. Sekarang, kita berbicara tentang etiket. Etiket adalah cara sebuah tindakan dilakukan atau pedoman tingkah laku dilakukan. Etiket merupakan tata krama, sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta pedoman dalam bertingkah laku. Dengan demikian, etiket bersifat lahiriah, menyangkut tindakan real yang dilakukan oleh manusia. Jadi, etiket lebih berhubungan dengan tindakan sopan santun yang dilakukan oleh seseorang. Si Fulan bisa saja memiliki etiket yang bagus, cara berpakaian yang rapi, tutur kata lemah lembut, dan sopan pada siapapun. Namun ternyata, si Fulan adalah koruptor. Inilah gambaran bahwa etiket tidak berhubungan dengan masalah moralitas. Demikianlah pengenalan singkat tentang etika.